Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Muhammad Ramadan dengan NIM 0103520011, jurusan Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini saya akan membuat tugas fisika mengenai chapter 11. Nah, pada chapter 11 ini kita akan membahas mengenai bidang dan arus bolak-balik. Di sebagian besar dunia, energi listrik transfer bukan sebagai arus searah, tetapi sebagai arus berosilasi sinusoidal atau arus bolak-balik. Tantangan bagi fisikawan dan insinyur adalah merancang sistem AC yang mentransfer energi secara efisien dan membangun peralatan yang memanfaatkan energi tersebut. Untuk menentukan muatan Q pada kapasitor sebagai fungsi waktu, kapasitor dapat dimasukkan ke dalam voltmeter untuk mengukur beda potensial terhadap waktu yang ada di seluruh kapasitor, yang memungkinkan kita untuk menemukan Q dengan rumus V C sama dengan 1/C dikali Q. Untuk mengukur arus, kita dapat menghubungkan resistansi kecil R secara seri dengan kapasitor dan induktor, dan mengukur beda potensial yang berubah-ubah terhadap waktu, sebanding dengan I melalui hubungan transfer energi LC dalam rangkaian LC berosilasi. Energi berpindah secara periodik antara medan listrik kapasitor dan medan magnet induktor. Nilai sesaat dari dua bentuk energi adalah di mana Q adalah muatan sesaat pada kapasitor dan I adalah arus sesaat melalui induktor. Dan rumus yang kita gunakan adalah VR sama dengan I dikali R. Nah, di chapter ini kita juga akan membahas mengenai osilator. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudenya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga, atau gelombang gergaji. Osilator bisa dibangun dengan menggunakan beberapa teknik dasar, yaitu 1. Menggunakan komponen-komponen yang memperlihatkan karakteristik resistansi negatif dan lazimnya menggunakan diode, terobosan, dan UJT. 2. Menggunakan umpan balik positif pada penguat. Umpan balik positif menguatkan desah internal yang terdapat pada penguat. Jika keluaran penguat sefasa dan masukannya osilasi akan terjadi. Untuk mencari frekuensi sudut osilasi untuk rangkaian LC ideal atau rangkaian tanpa hambatan, osilasi muatan dan arus ini adalah persamaan diferensial yang menggambarkan osilasi rangkaian LC tanpa hambatan, yang mana W sama dengan 1/akar LC. Kemudian osilasi juga terdapat pada muatan dan arus. Ini adalah persamaan diferensial yang menggambarkan osilasi dari rangkaian LC tanpa hambatan. Karena persamaan diferensial identik secara matematis, penyelesaiannya juga harus identik secara matematis. Karena Q sesuai dengan X, kita dapat menuliskan solusi umum dari osilasi LC sebagai berikut. Yang mana Q sama dengan Q cos W dikali T plus lambda atau muatan. Di mana Q adalah amplitudo variasi muatan, W adalah frekuensi sudut osilasi elektromagnetik, dan lambda adalah konstanta fase. Kemudian osilasi teredam di sirkuit RLC. Dengan resistansi yang ada, total energi elektromagnetik U dari sirkuit atau jumlah energi listrik dalam energi magnetik tidak lagi konstan. Sebaliknya, energi akan berkurang seiring waktu ketika energi transfer ke energi termal dalam hambatan. Karena kehilangan energi ini, osilasi muatan, arus, dan perbedaan potensial terus berkurang. Kemudian osilasi paksa. Ketika GGL bolak-balik eksternal dihubungkan ke rangkaian RLC,
Osilasi muatan, beda potensial, dan arus dikatakan sebagai osilasi didorong atau osilasi paksa. Osilasi ini selalu terjadi pada frekuensi sudut penggerak WD. Berapapun frekuensi sudut alami W dari suatu rangkaian, osilasi paksa, muatan, arus, dan beda potensial dalam rangkaian selalu terjadi pada frekuensi sudut penggerak WD. Rangkaian RLC seri dapat diatur menjadi osilasi paksa pada frekuensi sudut penggerak oleh GGL bolak-balik eksternal. Sigma sama dengan sigma IN sin WD kali T. Arus yang digerakkan dalam rangkaian adalah I sama dengan I sin WD T minus dikurang lambda. Kemudian ada beban resistif. Beban resistif merupakan beda potensial bolak-balik melintasi resistor dengan memiliki amplitudo VR sama dengan IR dikali R atau resistor. Beban induktif. Reaksi induktif suatu induktor didefinisikan sebagai XL sama dengan WD dikali L. Amplitudo tegangan dan amplitudo arus dihubungkan oleh VL sama dengan IL dikali XL. Kemudian ada kapasitor di sirkuit AC. Dalam rangkaian yang hanya melibatkan resistor, arus dan tegangan berada dalam fase satu sama lain, yang berarti bahwa tegangan puncak tercapai pada saat yang sama dengan arus puncak. Di sirkuit yang memiliki kapasitor dan induktor atau kumparan, hubungan fase akan sangat berbeda. Induktor di sirkuit AC. Induktor hanyalah sebuah gulungan kawat. Jika sekarang kita melihat rangkaian yang hanya terdiri dari induktor dan sumber daya AC, kita akan menemukan lagi bahwa ada perbedaan fasa 90 derajat antara tegangan dan arus di induktor. Namun, kali ini arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Sehingga mencapai puncaknya 1/4 siklus setelah tegangan puncak. Dan terakhir ada transformator. Transformator adalah salah satu perangkat listrik pasif. Ia tidak memiliki bagian yang bergerak, beroperasi dengan hukum induksi Faraday, dan tidak memiliki pasangan arus searah yang sederhana. Contohnya adalah trafo. Trafo ideal terdiri dari dua kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda, dililitkan pada inti besi. Trafo berfungsi sebagai alat untuk mentransfer energi ke suatu perangkat. Untuk mentransfer energi maksimum dari perangkat GGL ke beban resistif, resistansi beban harus sama dengan resistansi perangkat GGL. Untuk rangkaian AC, agar hal yang sama benar, impedansi atau bukan hanya resistansi, beban harus sama dengan generator. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.